Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang tanggal 28 April. Fikri Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sedikit orang, tapi tetap harus semangat dalam pembelajaran karena kita untuk lebih maju itu tidak bergantung pada orang lain. Diri kita sendiri yang harus berambisi, yang harus punya tujuan hidup. Jangan tujuan hidupnya tergantung teman. Semangat! Semangat! Kita mulai ya. Pembelajaran hari ini akan berfokus pada pidato, sama seperti minggu yang lalu. Coba sebelumnya ada yang pernah dengar pidato nggak di sini? Pernah dong. Tiap hari guru kamu, terus para pemimpin kita sering melakukan pidato. Contohnya di hari apa? Senin. Betul, di hari Senin. Ketika guru atau kepala sekolah beramanat, itu juga bisa disebut dengan pidato. Siapa namanya? Siapa? Soekarno-Hatta. Cuma satu ini. Berarti siapa? Soekarno. Atau Insinyur Soekarno. Siapa beliau? Presiden pertama Indonesia. Pertama kali mengumumkan merdeka dengan membacakan teks proklamasi. Nah, kenapa sih kita harus melihat pada presiden pertama kita ini? Motivasi kita untuk berani berbicara di depan umum. Dia adalah sosok yang berani, walaupun didukung oleh beberapa generasi muda. Kalau nggak didukung sama generasi muda, dia nggak akan mengumumkan kemerdekaan. Bener nggak? Benar. Ada kan pernah dengar ceritanya yang diculik bukan diculik ya, tapi dibawa ke Rengas Dengklok. Coba kalau misalkan Ilham, Fajar mau nggak jadi presiden? Kayaknya kalau kesampean pasti mau. Lihat, ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pidato itu apa sih? Dari yang tadi ibu jelaskan juga materi yang kita pernah pelajari di masa kemarin. Ada yang mau menjawab? Tak, enggak. Pidato adalah kegiatan berbicara di depan banyak orang, salah satu. Jadi, betul ya Ananda Fajar, kalau pidato itu adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum dengan tujuan yaitu menginformasikan banyak hal dan juga mengajak seseorang. Atau bisa kita sebut ajakan adalah persuasi. Si pembicara menyampaikan informasi yang hoaks atau misalkan yang belum pasti, akhirnya apa? Audiens pun tidak terkini atau terbaru. Jadi kalau misalkan kalian mau bacain pidato di masa kini, masalah yang kamu mau bawa dalam sebuah isinya harus berdasarkan faktual dan aktual, disertai dan didukung oleh data. Sedangkan masalah zaman sekarang misalkan karakter siswa-siswi yang misalkan kalau kita lihat ada pembulian, biasanya kita bisa diam doang. Nah, itu bisa dijadikan sebuah masalah? Bisa. Sampaikan informasi yang tadi, anti bullying. Terus yang kedua, pendidikan karakter siswa dan siswi. Yang ketiga adalah cinta lingkungan. Walaupun kita hanya sedikit orang. Kelompok pertama